Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita dengan ribuan nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan yang paling utama nikmat ibadah Islam, sehingga dengan nikmatnya hingga pagi ini kita bisa istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk kepada Allah, maka kita ucapkan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di bulan Maulid. Ini menandakan bahwa bulan kemuliaan, bulan di mana Maulidul Rasul di surau, di mushola hampir dibacakan sirah Nabawi, sejarah Nabi. Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tentang nasihat ibad ataupun nasihat untuk para hamba. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dhari amin ya rabbal alamin. Maqalatul ula, ada maqalah yang pertama, Maruya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatan la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa amrul muslimin. Tidak ada lagi hal yang bermanfaat di dunia ini yang lebih utama kecuali iman kepada Allah. Mengapa demikian? Karena sejatinya manusia ini hidup hanya untuk menunggu kematian. Tidak lain kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk mencari amal. Maka amal itu tidak akan diterima kecuali dengan al-imanu billah, kecuali iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di abad milenial ini terkadang ujian kita banyak, permasalahan kita banyak. Jika tak kuat iman kepada Allah, maka ini bisa lepas iman kita. Sebagaimana disabdakan juga oleh Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, kata Rasulullah. Nanti ada suatu masa umatku akan meninggalkan para ulama. Kemudian wal fuqaha, ada golongan umat Nabi Muhammad nanti yang meninggalkan ulama dan fuqaha, orang ahli fikih, orang yang paham agama, ahli fikih. Apa yang terjadi kalau umat sudah meninggalkan ulama dan fuqaha? Wayabtalihumullahu fi salasabaliyat, akan Allah uji 3 perkara. Ya, ketika umat sudah meninggalkan ulama dan fuqaha. Awalaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihi. Yang pertama yang terjadi ketika umat meninggalkan ulama dan fuqaha, Allah akan cabut keberkahan dari pekerjaan mereka. Maksudnya apa? Mereka bekerja setiap hari, tapi setiap hari memiliki permasalahan. Mereka punya uang yang banyak, tapi uang yang tak cukup untuk kehidupannya. Nah, ini makna barokah. Jadi awalaha, ketika umat sudah meninggalkan ulama, cenderung umat ini mengidolakan artis. Katakanlah ulama mengidolakan pemain sepak bola, bahkan meninggalkan idola Nabi Muhammad, meninggalkan ulama. Jelas apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah uji, Allah akan cabut keberkahan.
Tinggal kita saling introspeksi. Apakah benar-benar keberkahan itu hilang? Apa buktinya? Jika dalam hidup kita senantiasa masalah yang tak berkesudahan, tanpa ada solusi, bisa jadi kita pun hilangnya keberkahan dalam hidup kita. Bisa jadi kita tidak lagi berkiblat kepada ulama, kita tidak lagi berkiblat kepada Rasulullah, tapi kita berkiblat kepada dunia. Kita menggantungkan urusan kita dengan jabatan dan dunia. Inilah yang menjadikan hilangnya keberkahan dalam hidup kita. Nah, ini pertama. Kemudian saya di zaman akan terjadi suatu masa pada umatku ketika suatu umat ataupun umat Nabi Muhammad meninggalkan ulama dan fuqaha. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman. Akan Allah beri suatu kaum tersebut, umat tersebut, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Ya, pemimpin yang terpilih, tetapi pemimpin tak bisa membawa kemaslahatan. Pemimpin yang bisa tidak memberikan manfaat bagi umatnya. Apakah terjadi sekarang di masa kita? Wallahu a'lam, tinggal simpulkan sendiri. Nah, ini berdasarkan Rasul. Saya ulangi. Apa yang terjadi ketika umat meninggalkan ulama, umat meninggalkan fuqaha, umat tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad, akan Allah beri pemimpin yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu adalah orang yang tidak bisa menempatkan pada posisinya. Pemimpin yang tidak bisa memimpin masyarakatnya, pemimpin yang tidak bisa membawa amanah masyarakatnya. Nah, ini yang kedua. Watsalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dan yang paling parah ketika umat Nabi Muhammad meninggalkan ulama dan fuqaha, yang ketiga yang terjadi adalah yakhrujuna minad dunya, dia meninggalkan dunia bi ghairi iman, tanpa iman. Nauzubillah. Maka kembali kepada nasihat yang pertama, tidak ada yang lebih utama di dunia ini kecuali iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan kita bermanfaat untuk orang Islam, dan hidup kita bisa digunakan banyak manfaatnya orang-orang sekeliling kita. Ingat kemuliaan kita dengan Allah dan dengan manusia. Dengan Allah menjaga ibadahnya, menjaga imannya. Dengan manusia dengan berbuat kemaslahatan, bimalihi dengan hartanya, atau dengan perbuatannya, ilmunya, atau dengan akhlaknya. Jadi kesimpulan yang paling utama dalam nasihat yang pertama ini kita renungkan, yang harus kita jaga iman kepada Allah. Ya, iman, terkadang iman ini pada sekalian naik turun, naik turun. Jangan sampai ekonomi turun, iman turun. Nah, ini butuh ujian kepada kita semua. Jaga iman kita. Kemudian wanaf oleh muslimin, mari kita berbuat yang mendatangkan kemaslahatan. Jangan sampai hidup kita hanya cukup makan, tidur nyenyak, makan enak, kemudian besok bangun pagi lagi tanpa berbuat kemaslahatan. Apalagi kalau kita tengok dari segi kajian ekonomi untuk di negara kita, dikatakan agak sulit untuk masyarakat bawah. Inilah apa yang paling tepat kita untuk berbuat kemaslahatan. Apa yang kita bisa, itulah yang kita berbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat meskipun itu kecil, ya Allah akan melihatnya. Nah, inilah nasihat yang pertama. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala, suatu perkara yang dicintai oleh Allah bagi hambanya, anfa'un nas linnas, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Artinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Perbuatan baik kepada manusia
kita zikir kita dengan Allah. Tapi kalau kita berbuat baik kepada manusia, untuk manusia dan untuk Allah. Nah, ini artinya kita harus punya juga nilai sosial yang dicintai Allah berupa berbuat baik kepada manusia. Wa afdalul a'mali idkhalus surur, dan amal yang paling utama idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan hati seorang mukmin. Seperti apa? Kalau memang dia lapar, kasih dia makan. Nah, itu maksudnya. Maksudnya apa? Sayanglah kepada orang miskin. Bahkan ketika ketika sholat Jumat, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam yauma hijjul fuqara atau yauma idul fuqara. Hari Jumat itu hari rayanya bagi fakir dan miskin. Yauma idul fuqara wa hijjul masakin, dan hajinya orang miskin. Saya ulangi, hari Jumat itu idul fuqara, hari rayanya orang fakir. Maksudnya apa? Hari rayanya orang fakir. Ya, orang fakir itu dibahagiakan oleh orang yang kaya. Hari Jumat ini makanya ada istilah sedekah Jumat itu, bahagiakan orang yang susah dengan kasih makan. Itu bagian dari idkhalus surur, kita membahagiakan orang yang kesulitan dengan cara bersedekah. Idul Fuqara, hari rayanya orang fakir, dengan cara apa? Dibahagiakan oleh orang yang kaya dengan bersedekah, dengan diberikan makan. Wahidul masakin, dan hajinya orang miskin. Maksudnya apa? Perbanyak zikir di hari Jumat. Bahkan tadi dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, segera kalian ila zikrillah, menuju Allah untuk perbanyak zikir. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Kalau bisa, ketika kamu sedang berniaga, sedang berjualan, tinggalkan itu perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu pahalanya jauh lebih baik kalau kamu tahu keistimewaan berzikir di hari Jumat. Kalau kamu tahu fadilah keistimewaan beramal ataupun berzikir di hari Jumat. Wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu utamanya, ternyata berzikir, beramal di hari Jumat adalah lebih utama daripada kalian berniaga. Ya, disebutkan inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, hari Jumat itu harinya pemimpin para hari. Nah, sebab itu ini adalah hal yang paling utama untuk beramal. Au yakshifu anhu karban, atau kita menyelesaikan kesulitan saudara kita. Nah, ini juga bentuk idkhalus surur. Makna idkhalus surur itu membahagiakan saudara kita. Apa yang dibutuhkan, barangkali dia sedang punya ujian, kita support supaya semangat hidup, semangat ibadah. Nah, ini bagian dari yakshifu karban, menghilangkan kesulitan. Au yaqdilahu dainan, atau kalau memang dia kesulitan punya hutang, selesaikan hutangnya. Nah, ini lebih utama lagi. Kalau memang kita punya harta, bantulah dia. Nah, mumpung kita punya, mumpung kita ada. Beruntunglah kita di Indonesia, tak kurang penerima sedekah. Beruntunglah kita di negara kita, tak kekurangan penerima sedekah ataupun zakat. Pada sekalian, bayangkan kita kalau hidup di Kuwait, hidup di Emirat, hidup di Saudi, kita akan kesulitan menemukan para penerima zakat, para penerima sedekah. Sulit, Pak. Tapi
kita di Indonesia ternyata penerimanya banyak. Artinya apa? Pintu surga terbuka lebar dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berzakat. Coba bayangkan, kita bersedekah gak ada yang terima, kemana lagi kita kirim Pak? Transfer ke luar negeri. Ya, seperti orang Saudi, kalau masih sumbangan pasti ke luar negeri, termasuk kita di Indonesia. Kita gak sulit untuk memberikan sedekah kepada saudara kita. Nah itu. Wa hasbatan ila syai'a ahbab ay anjas minhuma asyriku billah wa darbil muslimin. Kemudian nasihat yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Kalian itu hendaknya bermajlis, duduklah dengan para ulama, orang yang berilmu. Dengan sebab apa? Dengan memiliki ilmu, kalian jadi tenang dalam menatap kehidupan. Makna dan dunia fa'ali bila ilmi, karena kunci mendapatkan dunia pakai ilmu, kunci mendapatkan akhirat juga pakai ilmu. Wa man arada ma fa'ali bila ilmi, dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan seringlah mendengarkan nasihatnya para hukama. Siapa para hukama? Orang-orang yang alimina bizatillah, orang-orang yang mengenal Allah, zat Allah. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah itu wujud, Allah tak membutuhkan yang lain. Nah, itu harus lama-lama dengan orang yang bisa memberikan nasihat itu. Supaya apa? Kita kokoh imannya. Nah, jangan sampai kita diberikan nasihat oleh orang yang tak mengenal Allah. Nanti yang dibicarakan hanya dunia, dunia, dan dunia. Akhirnya kita kumpul dunia, mati dengan dunia, tapi tak bisa membawa apa-apa. Nah, ini makanya dikatakan alaikum bimujalasatil ulama. Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayyit binur hikmah. Kenapa kita harus mendengarkan nasihat? Karena sungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi para ibu sekalian, hati kita kalau tidak pernah diberikan nasihat, maka hati kita itu mati. Hati kita ini bagaikan tanaman. Kalau tanaman tidak pernah disiram, otomatis akan gersam dan mati. Begitu pula dengan hati yang tak pernah dinasehati, diberikan pengajian nasihat, maka qalbun mayyit, hatinya mati. Maka apa solusinya? Harus mendengarkan nasihat ulama agar datangnya nurul hikmah, nur cahaya hikmah nasihat. Ai ilmun nafi. Kama yuhyil ardal maitah bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersam dengan turunnya hujan, maka Allah menghidupkan hati manusia dengan nasihat, dengan pengajian, dengan Al-Quran, dengan hadis dan lain sebagainya. Nah ini. Kemudian wal maqalah as-salisah, maqalah nasihat yang ketiga, an Abi Bakar As-Siddiq, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qubur bila zadi. Barang siapa nanti masuk kuburan tanpa bila zadi, tanpa amal, faka'annama raqabal bahra bila safina, maka ia bagaikan masuk lautan tanpa menggunakan perahu.
kita berbicara tentang kuburan dan kematian. Jika ada orang meninggal dunia tanpa membawa amal, bagaikan orang yang menuju lautan tapi tanpa menggunakan perahu kendaraan. Apa yang terjadi pada sekalian? Tenggelam. Begitu pula kita nanti akan memasuki kematian, memasuki alam selanjutnya setelah kehidupan dunia kok dan membawa apa? Maka bagaikan kita menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu kapal. Yang terjadi kita akan tenggelam. Jangankan sana-sana, baru masuk kita sudah mati. Kita akan punya kehidupan ini. Artinya di kehidupan yang baik ini, mari kita persiapkan amal soleh kayak amal soleh. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kalian akan mati tenggelam. Kalian tidak akan bisa mengarungi lautan. Kalian tidak akan bisa menyeberangi lautan. Nah, itulah yang terjadi. Malaitu fi qabrihi illa kalawal muhawith ay talib al-alli aywas. Kemudian nasihat yang keempat, wal maqal Arabi'an Umar, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jibril sid li hasanatil umr faqalu law kana al-bahru, kalaulah kalian tahu lautan itu dijadikan tinta, wasyajaru aqlaman, kemudian pohon-pohon dijadikan pena, lama hasanullah faqala sibli hasanati Abi Bakar, umur hasanatu min hasanati Abi Bakar, izzid dunya bil mal wa anil akhirah bisalihil a'mal, fala taqwa umur dunya wa tusa'ila bil umur wa taqwa umur akhirah. Artinya kebaikan itu hanya dengan amal, dan tidak ada keutamaan amal illa bil taqwa, wala tusrifu illa bil amwal wala taqwa. Tidak ada kemaslahatan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nasihat yang keempat. Kemudian al-maqala al-khamisah an Utsman, haqqud dunya zulmatun fil qalb. Kesenangan dunia merupakan gelapnya hati. Nah, ini. Wa haqqul akhirah nurun fil qalb. Sedangkan kesenangan akhirat merupakan cahaya dalam hati. Al-hazinu fil umuril muta'alliqah. Yang selanjutnya, kesedihan yang berkaitan dengan urusan dunia menjadikan kita merasa gelap di dalam hati kita. Saya ulangi, kesedihan masalah dunia itu akan menjadikan gelapnya hati kita. Nah, mengapa demikian terjadi? Karena kita menggantungkan urusan dunia ini hanya dengan dunia. Ketika kita menggantungkan urusan dunia dengan dunia, menggantungkan urusan dunia dengan harta dan jabatan, maka yang terjadi adalah semakin gelapnya hati kita. Wajib sekalian. Artinya apa? Jangan jadikan dunia ini lebih besar angan-angan kita. Maka doanya, Allahumma ya Allah la taj'al dunya, ya Allah jangan jadikan dunia akbar, lebih besar angan-angannya ya Allah, wala ablahu ilmina, sedangkan aku gak sanggup ilmunya. Maksudnya apa? Jangan terlalu tinggi angan-angannya dengan dunia. Ambil secukupnya. Ibarat kita makan, ambil hari ini kita makan cukup satu porsi, alhamdulillah, sudah, yang lain simpan. Jangan sampai berangan-angan aku mau makan 10 piring pagi ini. Ini berlebihan, tidak baik. Ini yang menjadikan semakin sulit dalam mengarungi kehidupan dunia. Ya. Jadi kemudian
wal hazna fil umuri muta'alliqah bil akhirah. Sedangkan ketika kau merasa sedih untuk urusan akhirat, maka sesungguhnya hatimu bercahaya. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika soal akhirat kita tenang-tenang saja. Udah, akhirat adalah tempat kembali kita. Akhirat adalah tempat rumah sesungguhnya bagi kita. Sedangkan urusan dunia malah prioritas utama. Ini kembali pada sekalian. Utamakan akhirat kita, dunia secukupnya. Nah, inilah kata nasihat ulama. Allahumma ya Allah, la taj'al dunya, jangan jadikan dunia akbar hammina, melampaui angan-angan kita. Ambil saja secukupnya. Ketika kita sudah diberikan sangat pangan papan, maka kita adalah orang yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk meraih karunia Allah yang luar biasa ini. Kemudian nasihat yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, man kana fi thalabil ilmi, barang siapa yang dalam hari-harinya mencari ilmu, kana jannah fi thalabil, maka sungguhnya dia menuju surga. Sebagaimana diperkuat dalam hadis yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyibukkan hari-harinya untuk ilmu, sesungguhnya dia segera menuju surga Allah. Sesuai dengan yang diberikan sahabat Ali, barang siapa fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu, karena jannah, maka sesungguhnya sejatinya ia menuju surga Allah. Wa man kana fi thalabil maksiyah, dan barang siapa yang dalam hari-harinya hanya mencari kemaksiatan, kana finnar fi thalabi, sesungguhnya dia menuju api neraka. Artinya jangan sampai kehidupan kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mendekati maksiat. Ketika engkau mencoba-coba berkaitan dengan maksiat, secara tidak langsung engkau telah mempersiapkan neraka berada di depanmu. Ai man istawala, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil bali al-aqil jahlu kana min haqqi talabil jannah, hakikatnya dia adalah orang yang sibuk mempersiapkan surganya. Kemudian waridullah ta'ala, dan dia secara tidak langsung telah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, engkaulah ridhamu yang aku cari, engkaulah maksudku ya Allah. Waridhaka, dan ridhamu yang aku cari, yang aku perjuangkan. Wa man kana muridan lil maksiyah, dan barang siapa setiap harinya hanya berangan-angan untuk kemaksiatan, berbuat maksiat, kana bil haqiqati thalaban linnar, maka hakikatnya dia telah mempersiapkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam nerakanya. Wasallallahu ta'ala. Nah, inilah nasihat-nasihat pada pagi ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita. Kesimpulannya adalah dari awal sampai nasihat yang dalam ini, yang pertama, tidak ada amalan yang paling utama, hal yang paling utama menjaga iman dan kemanfaatan kita kepada sesama orang Islam. Kemudian yang kedua adalah pentingnya berduduk lama-lama dengan orang yang ahli ilmi, orang yang menunjukkan hati kita kemana kita akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah persiapkan bekal kita untuk kematian akhirat kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah pentingnya kita memperbanyak amal. Yang kelima, jangan sampai
sehingga kita lupa untuk beramal. Jangan sampai kita punya dunia, tapi dunia kita tak bermanfaat untuk akhirat kita. Ambillah secukupnya. Kalaupun lebih, simpan, sedekahkan. Nah, itu nasihat yang kelima. Kemudian yang keenam, kata sahabat Ali, bahwa teruslah kamu mencari ilmu. Ketika kamu mencari ilmu, secara tidak langsung kamu telah bersegera menuju surga. Dan jauhi maksiat. Ketika kamu bermaksiat, secara tidak langsung kamu mempercepat ataupun kalau mempersiapkan masa depanmu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suatu hadis tadi, saya di zaman, mari kita jadikan iktibar, akan suatu zaman masa umat meninggalkan ulama, maka yang terjadi adalah 3 perkara: hilangnya barakah. Mari kita introspeksi, apakah keberkahan itu hilang? Kalau itu hilang, kita cari, jangan sampai kita tinggalkan ulama. Yang kedua, apakah kita diberi pemimpin yang zalim? Wallahu a'lam. Kalau kita diberi, segera perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, masyarakat kita, berikan pemahaman yang baik. Agar apa? Tidak diberikan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita di abad milenial ini imannya lemah. Kalau iman sudah lemah, maka nanti yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, maka nanti keluar dari dunia tanpa membawa iman. Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi kita umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rezeki yang berkah sehingga kita bisa beramal sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Barangkali ada bertanya, saya persilakan. Waktu suruh 5 menit lagi. Gak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.